Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Maulana Didi dengan NIM 210621100054. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Silakan Anda pilih sesuai kapan Anda menonton video ini. Di dalam video ini, kita akan mempelajari tentang teks pidato. Ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, mengenal teks pidato. Yang kedua, menyimpulkan pengertian pidato dan struktur teks pidato. Yang ketiga, menyimpulkan fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Yang keempat, mengidentifikasi kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli atau simpati dalam pidato. Yang kelima, menyimpulkan metode-metode dalam berpidato. Dan yang terakhir, menulis teks pidato. Baik, untuk mengefisiensi waktu, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenal teks pidato. Pidato adalah bentuk komunikasi lisan yang sering digunakan dalam berbagai situasi, seperti acara resmi, presentasi, atau debat. Tetapi sebelum kita memahami isi pidato, penting untuk memahami struktur dan komponen pidato itu sendiri. Baik, kita akan membahas dua hal dalam mengenal teks pidato. Yang pertama ada salam pembuka pidato. Dan yang kedua itu mengenali pernyataan dalam sebuah teks pidato. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada salam pembuka pidato. Salam pembuka pidato adalah bagian pertama yang digunakan untuk menyapa audiens dan memperkenalkan diri. Beberapa salam pembuka yang umum digunakan itu ada dua, salam pembuka formal dan juga salam pembuka informal. Contoh dari salam pembuka formal seperti hormat mulia, gelar dan nama, yang terhormat Bapak atau Ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk salam pembuka informal contohnya seperti halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, atau siang, atau malam. Penting untuk diingat bahwa salam pembuka harus sesuai dengan situasi dan audiens yang dituju. Yang kedua, kita akan membahas mengenai mengenali pernyataan dalam sebuah teks pidato. Setelah salam pembuka, pernyataan dalam sebuah teks pidato menjadi fokus utama. Pernyataan dalam pidato terdiri dari beberapa elemen penting, seperti pendahuluan, pernyataan tesis, pembagian pokok bahasan, argumen dan contoh, serta kesimpulan. Di bagian pendahuluan ini berfungsi untuk menarik perhatian audiens dan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Beberapa cara yang umum digunakan dalam pendahuluan pidato antara lain, yang pertama itu anekdot atau cerita pendek yang terkait dengan topik. Yang kedua itu pertanyaan retoris untuk merangsang pemikiran audiens. Yang ketiga itu data atau fakta yang menarik perhatian. Itu di bagian pendahuluan. Untuk selanjutnya itu pernyataan tesis. Nah, pernyataan tesis adalah inti dari pidato. Ini adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan utama atau argumen yang akan disampaikan dalam pidato. Pernyataan tesis harus jelas, ringkas, dan menonjolkan inti dari isi pidato. Lanjut, ada bagian pembagian pokok bahasan. Nah, setelah pernyataan tesis, pidato biasanya dibagi menjadi beberapa pokok bahasan yang mendukung pernyataan tersebut. Setiap pokok bahasan harus terkait erat dengan pernyataan tesis dan memiliki argumen yang kuat untuk mendukungnya. Jadi, harus memiliki argumen yang kuat untuk mendukungnya. Nah, penting juga untuk menggunakan transisi yang baik antara setiap pokok bahasan untuk menjaga alur pikiran yang jelas. Nah, selanjutnya argumen dan contoh. Nah, bagian ini berisi argumen dan contoh konkret yang mendukung pernyataan tesis. Nah, argumen dapat berupa logika, data,
fakta, atau alasan persuasif lainnya. Contoh dapat berupa cerita, studi kasus, atau kutipan yang relevan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, kesimpulan adalah bagian terakhir dalam teks pidato. Tujuan kesimpulan adalah untuk mengulang kembali pernyataan tesis dan merangkum pokok-pokok bahasan yang telah dibahas. Selain itu, kesimpulan juga bisa berisi panggilan untuk tindakan. Oke, saya harap kalian sudah mengenal apa itu teks pidato. Selanjutnya kita akan bahas pada subbab kedua, yaitu menyimpulkan pengertian pidato dan struktur teks pidato. Baik, di dalam subbab ini kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama itu menyimpulkan pengertian pidato, yang kedua mengidentifikasi dan memahami struktur pidato. Yang pertama, menyimpulkan pengertian pidato. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato itu diartikan sebagai pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak. Pidato juga diartikan sebagai cara menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk kata-kata dengan ekspresi wajah, intonasi suara, dan gerak tubuh, gestur. Nah, dari pengertian ini kita dapat menyimpulkan pengertian pidato. Jadi, pidato itu sebuah bentuk komunikasi lisan yang ditujukan untuk menyampaikan pesan atau gagasan kepada sekelompok orang. Dalam pidato, seorang pembicara menggunakan keahlian berbicara yang baik untuk mempengaruhi, menginspirasi, atau memberikan informasi kepada pendengarnya. Nah, di sini pidato memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, pidato dapat digunakan untuk menginformasikan atau memberikan penjelasan tentang suatu topik kepada pendengarnya. Yang kedua, pidato juga dapat digunakan untuk menginspirasi, memotivasi, atau mempengaruhi pendengarnya agar melakukan tindakan tertentu. Dan yang terakhir, pidato bisa berfungsi sebagai alat persuasi yang digunakan untuk mengubah pandangan atau keyakinan orang lain. Nah, dalam pidato ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, pidato harus memiliki struktur yang jelas, dengan pengenalan yang menarik, isi yang teratur dan informatif, dan penutup yang kuat. Yang kedua, saat berpidato harus memperhatikan audiens yang ditujukan. Dan yang terakhir, pembicara harus memahami latar belakang, kebutuhan, dan minat pendengarnya agar dapat menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Nah, selanjutnya, gaya berbicara juga merupakan bagian penting dari pidato. Yang pertama, penggunaan bahasa yang baik dan sopan, pengaturan nada suara, dan penggunaan gestur yang tepat dapat meningkatkan daya tarik pidato. Nah, yang kedua, pidato juga harus memiliki logika yang kuat dengan argumentasi yang mendukung dan bukti yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi dan memahami struktur pidato. Nah, jadi setiap pidato memiliki struktur yang terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama, ada pengenalan. Yang kedua, pernyataan tujuan. Yang ketiga, pengembangan. Dan yang terakhir, penutup. Untuk pengenalan, introduction yang pertama ini, jadi bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan pembicara dan topik yang akan dibahas dalam pidato. Nah, pengenalan yang menarik dapat menarik perhatian pendengar dan membuat mereka tertarik untuk mendengarkan pidato selanjutnya. Yang kedua, pernyataan umum. Thesis statement. Jadi bagian ini berisi pernyataan singkat yang menjelaskan tujuan utama dari pidato. Pernyataan ini akan menjadi panduan bagi pembicara dan pendengar dalam memahami pesan utama yang akan disampaikan. Itu untuk pernyataan umum. Yang ketiga, pengembangan atau body. Jadi bagian ini merupakan inti dari pidato dan terdiri dari beberapa poin atau subtopik yang mendukung pesan utama. Nah, setiap poin biasanya diikuti dengan argumen, contoh, atau bukti yang relevan untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir itu penutup, conclusion. Jadi bagian ini berfungsi untuk merangkum kembali pesan utama yang telah disampaikan dan memberikan kesimpulan akhir. Penutup yang kuat akan meninggalkan kesan yang baik pada pendengar dan menguatkan pesan yang ingin disampaikan. Jadi inilah struktur umum dari pidato.
Namun perlu diingat bahwa struktur ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya pembicara. Yang terpenting, pidato harus memiliki alur yang teratur dan memungkinkan pendengar untuk mengikuti pesan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang ketiga, yaitu menyimpulkan fakta, data, dan kata-kata ilmiah dalam teks pidato. Jadi, kita itu akan membahas pentingnya menyimpulkan fakta, data, dan kata-kata ilmiah yang digunakan dalam teks pidato. Nah, hal ini akan membantu kita untuk memahami dengan lebih baik konten yang disampaikan dan menghargai landasan ilmiah yang menjadi dasar pidato tersebut. Nah, dengan menyimpulkan fakta, data, dan kata-kata ilmiah, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang dibahas dalam pidato. Di sini dibagi menjadi dua pembahasan lagi, yaitu yang pertama mengenal fakta dan data yang digunakan dalam teks pidato, dan yang kedua memahami kata-kata ilmiah yang digunakan dalam teks pidato. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Mengenal fakta dan data yang digunakan dalam teks pidato. Nah, dalam pidato, fakta dan data berperan penting dalam membangun argumentasi yang kuat dan meyakinkan. Nah, menyimpulkan fakta dan data yang digunakan adalah langkah penting untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat. Fakta dapat berupa informasi objektif yang dapat diverifikasi secara empiris, sedangkan data adalah kumpulan informasi yang digunakan sebagai dasar pernyataan atau kesimpulan yang disampaikan dalam pidato. Dalam menyimpulkan fakta dan data yang digunakan, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, identifikasi fakta-fakta utama, yaitu identifikasi fakta-fakta yang paling relevan dan signifikan dalam pidato. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari pernyataan yang didukung oleh sumber yang kredibel dan dapat diverifikasi. Yang kedua, tinjau kembali data yang digunakan. Jadi, kita harus periksa keabsahan data yang digunakan dalam pidato. Pastikan bahwa data berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan metodologi yang akurat. Yang terakhir, kritik dengan bijak. Jadi, kita harus meninjau kembali fakta dan data dengan kritis. Pertimbangkan sumber informasi yang berbeda untuk mendapatkan perspektif atau pandangan yang lebih luas. Itu untuk pembahasan yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu memahami kata-kata ilmiah yang digunakan dalam teks pidato. Kata-kata ilmiah sering digunakan dalam pidato untuk memperkuat keakuratan dan ketepatan argumen. Namun, pemahaman terhadap kata-kata ilmiah ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyimpulkan kata-kata ilmiah yang digunakan dalam pidato. Berikut adalah langkah-langkah untuk memahami kata-kata ilmiah dalam pidato. Yang pertama, identifikasi kata-kata ilmiah. Jadi, kita itu harus mencermati pidato dan temukan kata-kata yang tidak umum atau spesifik yang digunakan. Ini bisa berupa istilah teknis, nama ilmiah, atau frasa yang berkaitan dengan bidang tertentu. Yang kedua, konsultasikan sumber referensi. Jadi, kita itu menggunakan kamus, ensiklopedia, atau sumber referensi lainnya untuk mencari definisi dan penjelasan kata-kata ilmiah yang digunakan dalam pidato. Hal ini akan membantu kita memahami konteks dan signifikasi kata-kata tersebut. Dan yang ketiga, perhatikan penggunaan kata-kata ilmiah. Tinjauan penggunaan kata-kata ilmiah dalam konteks pidato. Perhatikan cara kata-kata tersebut digunakan untuk memperkuat argumen dan memberikan kejelasan pada isu yang dibahas. Berikut ada beberapa contoh kata ilmiah beserta ilmu pengetahuan yang terkait. Ada atom, itu kata ilmiah dari ilmu kimia. Ada bait, kata ilmiah dari ilmu bahasa dan sastra.
Ada ejaan, kata ilmiah dari ilmu bahasa. Ada ekosistem, kata ilmiah dari ilmu biologi. Ada khatulistiwa, kata ilmiah dari ilmu geografi. Ada lintang, kata ilmiah dari ilmu geografi. Ada organik, kata ilmiah dari ilmu kimia dan biologi. Prasejarah, kata ilmiah dari ilmu sejarah. Revolusi, kata ilmiah dari ilmu sejarah. Zat, kata ilmiah dari ilmu kimia dan biologi. Dan masih banyak lagi kata-kata ilmiah yang lainnya. Biasanya, teks pidato memang menggunakan kata-kata ilmiah yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas subbab keempat, yaitu mengidentifikasi kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli atau simpati dalam pidato. Di sini juga akan ada pembahasan dua pembahasan. Yang pertama, memahami pengertian kalimat persuasif dan ungkapan rasa simpati. Dan yang kedua itu mengidentifikasi contoh-contoh kalimat persuasif dan ungkapan rasa simpati dalam pidato. Pembahasan yang pertama mengenai memahami pengertian kalimat persuasif dan ungkapan rasa simpati. Oke. Jadi kalimat persuasif itu adalah kalimat yang digunakan untuk meyakinkan atau mempengaruhi pendengar agar menerima pandangan atau ide yang disampaikan oleh pembicara. Tujuan dari kalimat persuasif adalah untuk mengubah sikap atau tindakan pendengar sesuai dengan keinginan pembicara. Kalimat persuasif sering digunakan dalam pidato untuk mempengaruhi pendapat publik, mengajak tindakan, atau mempromosikan ide atau pokok tertentu. Dan itu pengertian dari kalimat persuasif. Selanjutnya, ungkapan rasa peduli atau simpati. Nah, ungkapan rasa peduli atau simpati ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan perhatian, kepedulian, atau empati terhadap pendengar. Dalam pidato, ungkapan rasa peduli atau simpati dapat digunakan untuk menciptakan hubungan emosional antara pembicara dan pendengar, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan difahami. Lanjut, kita akan membahas mengidentifikasi contoh-contoh kalimat persuasif dan ungkapan rasa simpati dalam pidato. Jadi contoh kalimat persuasif seperti ini. Inilah contoh dari kalimat persuasif. Yang pertama ada, saya yakin kita semua sepakat bahwa perubahan itu penting. Mari bersama-sama mulai langkah-langkah konkret untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Ada juga contoh yang kedua, saya mengajak Anda untuk bergabung dalam gerakan ini, karena hanya dengan bersatu kita dapat mencapai perubahan yang diinginkan. Ada juga contoh yang ketiga, bukti dan data menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil diimplementasikan di negara-negara lain. Mari kita ikuti jejak mereka dan terapkan di negara kita sendiri. Nah, itulah beberapa contoh dari kalimat persuasif. Yang kedua, contoh ungkapan rasa peduli atau simpati. Yang pertama, ada, saya merasakan betapa sulitnya situasi yang Anda alami, dan saya ingin memastikan bahwa kami sebagai pemerintah mendengar dan akan bekerja keras untuk memperbaikinya. Ada juga, contohnya, kita semua harus merasakan beban yang Anda pikul. Saya akan berjuang bersama Anda untuk memastikan bahwa hak-hak Anda dilindungi dan keadilan ditegakkan. Lalu juga contoh yang ketiga, saya sangat memahami kesulitan yang Anda hadapi, dan saya berjanji bahwa kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki situasi ini. Jadi, dalam pidato, kalimat persuasif dan ungkapan rasa peduli atau simpati memiliki peran penting. Jadi, kalimat persuasif digunakan untuk mempengaruhi pendapat atau tindakan pendengar, sementara ungkapan rasa peduli atau simpati digunakan untuk menciptakan hubungan emosional. Dengan memahami dan mengidentifikasi contoh-contoh kalimat persuasif dan ungkapan rasa simpati dalam pidato, kita dapat meningkatkan efektivitas komunikasi kita dan mencapai tujuan yang diinginkan.
seperti itu. Baik, kita lanjut untuk pembahasan subbab kelima, yaitu menulis teks pidato dengan unsur-unsur kebahasaan. Jadi, pada subbab ini kita akan membahas langkah-langkah untuk menulis pidato yang efektif. Jadi ada beberapa langkah-langkah dalam menulis teks pidato. Yang pertama itu deskripsi menulis pidato. Jadi langkah pertama dalam menulis pidato adalah memiliki pemahaman yang jelas tentang topik yang akan dibahas. Jadi pilihlah topik yang relevan dan penting bagi audiens kita. Selanjutnya lakukan riset menyeluruh tentang topik tersebut untuk mengumpulkan fakta dan informasi yang dapat mendukung argumen kita. Langkah kedua yaitu membuat struktur pidato. Jadi setelah kita mengumpulkan informasi yang diperlukan, langkah berikutnya adalah membuat struktur pidato. Pidato umumnya terdiri dari 3 bagian utama, pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan harus menarik perhatian audiens dengan pengenalan yang kuat dan penggunaan strategis unsur-unsur retorika seperti pertanyaan retoris, kutipan, atau anekdot. Dilanjut ke langkah ketiga yaitu isi pidato. Jadi bagian isi pidato adalah tempat kita menyajikan argumen dan ide-ide kita secara rinci. Pastikan untuk mengatur ide-ide ini dengan jelas dan teratur. Jadi kita dapat menggunakan metode seperti menyusun poin-poin penting atau menyampaikan argumen berdasarkan kausalitas. Penting juga untuk menggunakan bukti dan contoh yang relevan untuk mendukung setiap argumen yang kita sampaikan. Langkah yang keempat itu penutup pidato. Jadi yang terakhir itu dalam penutupan pidato. Jadi kita itu harus mengulang kembali poin-poin penting yang telah kita sampaikan dan memberikan kesimpulan yang kuat. Jadi kita dapat menggunakan kembali unsur-unsur retorika seperti pernyataan kuat atau pertanyaan retoris untuk meninggalkan kesan yang tajam pada audiens. Selain 4 langkah tadi, ada juga tips tambahan. Jadi ada beberapa tips tambahan yang dapat membantu kita dalam menulis pidato. Yang pertama, perhatikan penggunaan yang jelas, lugas, dan sesuai dengan audiens kita. Yang kedua, praktikan pidato Anda secara lisan untuk memastikan alur dan waktu yang tepat. Terakhir, jangan lupa untuk menambahkan sentuhan pribadi dan emosi pada pidato kita agar lebih menghubungkan dengan audiens. Selanjutnya kita akan bahas subbab yang terakhir atau subbab yang keenam, yaitu menyimpulkan metode-metode dalam berpidato. Jadi ada metode-metode dalam berpidato, yaitu metode impromptu, manuskrip, memoriter, dan extemporer. Nah, berpidato merupakan keterampilan penting yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif kepada audiensnya. Dengan memahami metode-metode yang digunakan dalam berpidato, seseorang dapat meningkatkan kemampuan komunikasinya. Jadi pada subbab yang terakhir ini kita akan membahas tentang metode-metode dalam berpidato dan juga kita akan membahas gimana sih caranya berpidato. Kita bahas dulu yang metode-metode dalam berpidato. Ada beberapa metode. Yang pertama, metode impromptu. Nah, metode ini adalah metode berpidato di mana pembicara memberikan pidato secara spontan tanpa persiapan sebelumnya. Ya, pidato impromptu sering kali terjadi dalam situasi yang tidak terduga, seperti diskusi panel atau sesi tanya jawab. Kelebihan metode ini adalah fleksibilitasnya, karena pembicara harus mampu berpikir cepat dan merespon dengan spontanitas. Namun, karena kurangnya persiapan, pidato impromptu dapat kurang terstruktur dan terkadang kurang koherensi. Nah, itu untuk metode impromptu. Lanjut, ada juga metode manuskrip. Nah, metode manuskrip ini
metode berpidato di mana pembicara membaca pidato yang telah ditulis sebelumnya. Metode ini memberikan kepastian dan akurasi. Karena pidato telah dipersiapkan dengan cermat, pembicara dapat memilih kata-kata dengan hati-hati dan menyampaikan pesan secara tepat. Namun kelemahan metode ini adalah adanya risiko pembacaan yang monoton dan kurangnya kontak mata dengan audiens. Lanjut ada metode memoriter. Nah, metode ini metode berpidato di mana pembicara menghafal seluruh pidato dan menyampaikannya tanpa membaca teks atau catatan. Nah, metode ini memerlukan persiapan yang intensif karena pembicara harus mengingat setiap kata dan frase dengan baik. Keuntungan metode ini adalah kemampuan pembicara untuk menjalin hubungan yang kuat dengan audiens karena dapat menjaga kontak mata yang lebih baik. Namun kelemahan metode memoriter adalah risiko lupa atau kehilangan kata-kata saat berpidato. Yang terakhir ada juga metode extempore. Nah, metode extempore ini metode berpidato di mana pembicara memberikan pidato dengan persiapan yang terbatas. Pembicara akan memiliki kerangka umum pidato tetapi akan mengisi rincian dan contoh-contoh secara spontan saat berpidato. Kelebihan metode ini adalah kemampuan untuk menyampaikan pidato yang terasa lebih alami dan berinteraksi dengan audiens. Namun, karena keterbatasan persiapan, keakuratan dan kejelasan pesan dapat terpengaruh. Lanjut kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu berpidato. Jadi selain memahami metode-metode dalam berpidato, penting juga untuk memiliki pemahaman yang baik tentang berpidato secara keseluruhan. Berpidato melibatkan beberapa elemen penting, seperti yang pertama, persiapan. Jadi pembicara harus mempersiapkan pidato dengan baik, termasuk menyusun struktur pidato, mengumpulkan informasi relevan, dan mengatur kata-kata dengan cermat. Yang kedua, pengaturan pikiran. Pembicara perlu memiliki pengaturan pikiran yang jelas dan fokus saat berpidato. Ini membantu menjaga alur dan koherensi pidato. Yang ketiga, ada bahasa tubuh atau gestur. Nah, jadi ekspresi wajah, gerakan tangan, dan posisi tubuh memainkan peran penting dalam berpidato. Pembicara perlu menggunakan bahasa tubuh dengan tepat untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Yang keempat, ada kontak mata. Nah, pembicara perlu menjaga kontak mata dengan audiens untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dan menunjukkan kepercayaan diri. Dan yang terakhir, intonasi dan penekanan kata. Pembicara perlu menggunakan intonasi yang tepat dan penekanan kata untuk memperjelas makna dan menambahkan keberanian pada pidato. Jadi dapat disimpulkan, metode-metode dalam berpidato memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Metode impromptu membutuhkan kecepatan berpikir dan spontanitas, sementara metode manuskrip memberikan kepastian dan akurasi. Metode memoriter membutuhkan persiapan yang intensif, sementara metode extempore memberikan kesan alami dan interaktif. Selain itu, dalam berpidato, secara umum persiapan yang baik, pengaturan pikiran yang jelas, penggunaan bahasa tubuh yang tepat, kontak mata yang baik, dan penggunaan intonasi yang tepat adalah elemen penting. Dengan memahami dan melatih metode-metode ini, seseorang dapat menjadi seorang pembicara yang lebih efektif dan terampil. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan pada video kali ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.